Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kami hari ini saya tidak sendiri. Saya berdua dengan sahabat saya, Dr. Tukiman Katemi, ya. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu ustadz yang ada di Provinsi Riau. Hari ini kita akan masuk tahapan yang ketiga. Oke, jadi kita sudah membahas dalam marketing itu 4 kata kunci. Yang pertama dikenal, ya. Kemudian diingat. Kita ingat tadi bahasanya adalah top of mind. Kemudian hari ini kita akan membahas bagaimana di hati, ya. Bagaimana produk yang kita buat, ya, atau merek yang kita edarkan itu betul-betul ada di hatinya konsumen. Kemudian nanti tahapan berikutnya nanti bagaimana produk kita, merek kita itu betul-betul dijiwai oleh konsumen sehingga muncul trust gitu. Kepercayaan konsumen luar biasa gitu. Walaupun misalnya diotak-atik dengan berbagai isu, dengan berbagai hal-hal lain, ya, dia tetap eksis gitu, ya. Dia tetap di hati dan di jiwa para konsumen semuanya, ya. Nah, kalau kita bicara di hati, ya, bicara di jiwa, head share, soul share, ini kita tak akan terlepas, ya. Kalau membahas dua ini, kalau yang satu tadi, satu dan dua, mungkin kita tidak akan, tak perlulah kita mengkaitkan dengan beliau, karena itu kan pondasi awal saja. Tapi kalau sudah bicara bagaimana menguasai hati, bagaimana menguasai jiwa daripada konsumen kita, maka tidak akan lepas dari sosok yang luar biasa, ya. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi, seperti apa Rasulullah menguasai hati, menguasai jiwa daripada konsumen, ya, karena beliau juga adalah seorang pebisnis, ya, beliau adalah seorang pebisnis. Nah, hari ini, ya, qadarullahnya kita ditemukan dengan seorang yang mendalami tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam kiprah beliau sebagai nabi, ya, yang ada di hati dan di jiwa umatnya, tapi sebagai pebisnis ada di hati dan di jiwa para konsumennya. Ya, mungkin kita akan beri kesempatan kepada Ustadz Dr. Tukiman Katemi untuk membahas ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuntut ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mustafa. Bagi Anda yang mempelajari banyak teori dalam dunia marketing, Anda bisa mencerap berjibun-jibun teori yang dilahirkan dari experience research para pelaku bisnis maupun murni the theoretical. Semuanya menawarkan konsep yang baku, kini dan diupdate, tapi hanya untuk kepentingan bisnis. So business for business only. Boleh jadi dengan teori yang hebat itu dapatkan kepuasan dalam berbisnis. Produknya laku dengan keras, brandnya sesuatu yang tak pernah dikenal akhirnya menjadi branded, populer, sampai kepada puncak jual beli yang luar biasa, tapi akhirnya dia harus kandas di antara kebingungan, di antara stres dan seterusnya, sampai tidak mendatangkan ketenangan. Kenapa kita harus membahas konsep buying al-Islam, jual beli dalam Islam, yang dipraktekkan oleh para nabi-nabi, bukan saja baginda Rasulullah, tapi mulai sejak zaman dulu kala. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya juga pembisnis yang hebat. Nah, jadi kita belajar dari sini. Ada 2 prinsip menarik. Kita ambil sajalah teori yang sudah pakem, yang Anda kenal bagaimana how about make your heart for good market. Bagaimana Anda memanage hati menjadi sebuah kekuatan dalam marketing. Ini paling penting, karena Nabi SAW menjual itu dengan satu prinsip.
Nah, kita diajarkan bagi yang muslim, khusus, saya mau tegaskan bahwa bisnis dan jual beli bahwa ibadah. Al-bai' wal ibadah. Bisnis itu ibadah. Karena bisnis adalah ibadah, maka konteksnya semua yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah agar ini menjadi nilai pahala. Rugi kalau kita hanya berbisnis dapat keuangan semata-mata tapi tidak dapat pahala. Nah, inilah cara Rasulullah dan para sahabat dan cara nabi-nabi sebelumnya dalam berbisnis. Ukuran standarnya adalah hati. Katakan sebagai contoh, kalau kita mau beli satu produk itu yang kita senang dari kuantitas, dari kualitas, dari desain, kita senang. Kalau produk itu kita senang, tentu akan senang pada orang lain. Jadi ukurannya adalah kita. Nah, Nabi SAW dalam berbisnis tidak berhubungan tidak hanya di dunia Jazirah Arab. Nabi sampai ke Eropa, sampai ke Rum. Oke, teknik berbisnis Nabi SAW dikenal sampai ke Rum. Sebelum barang dagangannya datang, semua pedagang-pedagang yang ada di Rum, yang ada di negeri Sam, mereka menunggu Muhammad, pedagang, pembisnis yang jujur. Ini masalah hati. Kalau itu baik, dikatakan baik. Kalau itu buruk, produknya dikatakan buruk. Yang baik punya harga tersendiri, yang buruk punya nilai pula tersendiri. Inilah kekuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bisnis jangan pernah memanipulatif. Ini masalah hati. Sebab itu kalau buruk, katakan buruk produk itu, lalu cari celah untuk menyempurnakannya. Kalau baik, katakan baik. Hati kita mengatakan, karena hati tak mungkin bisa dusta. Jangan dicampur produk yang buruk dengan yang bagus, sehingga ada bisa mendompling harga. Enggak. Inilah dia perkara penting. Nabi SAW dikenal sampai ke Eropa, di Sam, itu sebagai pedagang yang jujur. Dia katakan kalau produknya bagus, ya dikatakan bagus, harganya bagus. Produknya kurang bagus, dikatakan kurang bagus. Ada segmennya. Yang bagus ada segmennya, yang kurang bagus ada segmennya. Sebab itulah produk Nabi selalu laku habis. Kenapa? Karena kejujuran hatinya. Jadi hari ini cerminan usaha Anda maju atau mundurnya, belajarlah menjadi pebisnis yang jujur. Ingat, kalau itu 9 on, katakan 9 on, jangan ungkapkan 1 kilo. Termasuk juga dalam membuat platform-platform promo. Oke, saya kasih contoh, harga mangga 20.000. Oke, Anda jualan di pinggir jalan. Anda tulis 10.000. Mangga harum manis misalkan 10.000. Setengah kilo. Tapi kalimat setengah kilonya ditulis kecil atau enggak ditulis. Sampai orang bertanya, berapa harganya bang? 20.000. Loh, tapi ditulis 10.000. Ini untuk setengah kilo. Oke, dalam dunia marketing, maaf, barat sah-sah saja. Tapi dalam marketing Islam tidak. Paling tidak, kalau Anda yang membeli, Anda akan kecewa. Dan ingat, Anda telah menjatuhkan raja Anda, customer Anda dalam jual beli. Kalaupun dia terpaksa beli, dia hanya berkata terpaksa beli daripada. Nah, saya jamin untuk kedua kali dia tidak akan beli ke situ. Ingat, kejujuran mendatangkan banyak kebaikan. Dusta dalam berbisnis akan menutup pintu berkah dan bisnis atau rezeki yang lain. Lakukanlah seperti Nabi. Betul-betul masukkan dalam hati bahwa bisnis itu adalah ibadah. Karena dia nilai ibadah, jadikanlah sesuatu yang baik. Perkara yang kedua, how about marketing go on your soul? Bagaimana itu bahagian dari jiwa? Bahagian dari jiwa. Hati letak segala-galanya, iman, akidah, semuanya letak di sini. Tapi bagaimana Anda menjiwai produk, menyayangi dan memberikan sesuatu yang memang tidak hanya Anda yang mengatakan. Anda advice, Anda memberikan jaminan kepada produk. Nabi SAW menggunakan dua konsep ini, berjualan atau berbisnis dengan hati dan
menumpahkan segenap perasaannya. Orang merasakan kalau saya kecewa dengan produk ini, kalau saya sendiri memilih produk kecewa, bagaimana orang lain? Jadi sikap inilah yang mungkin menurut saya menjadi bahagian paling terpenting dalam berbisnis. Tapi intinya Nabi SAW tidak pandang bulu apakah pembelinya satu suku dengannya, satu kabilah atau tidak. Kejujuran, terus cara yang adil, kemudian cara yang elegan dalam memaparkan produk, itu menjadi bahagian paling terkenal dalam bisnis yang dibawa oleh Nabi, dan itu dipraktikkan oleh para sahabat dan sampai langgeng sampai sekarang. Ingat, bisnis yang didasari atas hati yang baik, jiwa yang bersih akan melanggengkan bisnis Anda. Satu produk tapi terus relevan sepanjang zaman, tidak akan dimakan usia. Kalau kita mau ambil beberapa contoh produk yang dilakukan secara ini menyentuhnya dengan hati, mungkin tidak akan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hanya sebuah pandangan ya. Ada beberapa dalil yang mungkin dalam kesempatan ini saya belum bisa sampaikan. Ada beberapa hadis bagaimana adab jual beli, bagaimana menyampaikan produk. Insyaallah pada lain waktu kita akan sambung dalam sesi muamalah dan tijarah dalam Islam sesuai dengan konsep kekinian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Nah, itu saudara-saudara, jadi itu tentang bagaimana menguasai hati konsumen, ya. Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai hati konsumen. Insya Allah tahapan berikutnya kita akan masuk dalam tahapan dipercaya, trust, ya, untuk yang keempat. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.